Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah, menggalang dukungan dengan para ulama di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para kiai dan pengasuh pondok pesantren menyampaikan aspirasi mereka, termasuk soal perkembangan perekonomian dan pembangunan di wilayah Madura. Di hadapan ulama, Lulu akan memaksimalkan pembangunan di Pulau Madura dengan mendorong masuknya industri. Lulu akan menambah anggaran untuk 4 kabupaten di Pulau Madura. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Khofifah menghadiri kegiatan pelantikan pengurus anak cabang dan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Khofifah juga mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Bangil, Pasuruan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menghadiri konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Tulung Agung. Di hadapan kader partai, Tri Risma memaparkan salah satu programnya, yaitu sekolah gratis. Program ini berlaku bagi semua jenjang sekolah. Jika pendanaan dari APBD tidak mencukupi, Risma akan menggandeng pihak swasta seperti Basnas untuk memenuhi program sekolah gratisnya. Tim TV One mengabarkan. Oke, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan ya. Kenapa, Bi? Udah dapat pantun nggak tuh? Baru ngetik-ngetik pantun. Kalau gitu saya duluan, Di. Kalau gitu saya duluan, Di. Oh, ada juga. Apa tuh? Silakan. Mudah-mudahan nih nyambung ya, Di ya. Lanjut, Vi. Terus break loh, Di. Udahlah. Mas Adi, udah siap? Oh, siap dong. Ya. Oh, silakan Mas Adi, silakan. Langsung. Beli galon di pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli batik Bang Saat. Cakep. Semua calon mulai umbar janji-janji, tapi jangan hanya jualan politik sesaat. Ayam kate, makannya tempe. Cakep. Nyok rame-rame, nyoblos calon gubernur ente. Masuk. Berarti udahan nih diskusinya. Ini kita mirip-mirip palang pintu ini. Anda menekankan apa tadi? Janji-janji gitu. Dan Lupa dengan janji sesaat gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya karena memang ada kecenderungan soal janji politik, visi misi, itu lain hal dengan apa yang terjadi. Diimplementasikan pada saat 5 tahun menjabat. Betul, kalau kita cek misalnya satu-satu, mulai dari Anies, kemudian Ahok, Jokowi, dan gubernur-gubernur sebelumnya, kita cek persentase apa yang dilakukan dengan janji mereka yang ratusan itu kan sedikit. Makanya bagi saya, sederhana saja sih berpikir tentang Jakarta ya. Soal banjir, tentang macet, pekerjaan, kemiskinan, bahwa ekonomi itu jangan hanya terpusat di HI dan sekitarnya, tapi sekitarnya itu Jakarta Barat, Jakarta Timur. Iya. Jakarta itu bukan hanya selatan yang ngomongnya campur-campur gitu loh, Pak. Tapi circle Jakarta tuh luas ya. Kan itu yang sebenarnya. Kalau soal banjir, ya tentu sejak zaman Nabi Nuh juga ada banjir, Pak. Nggak ada kemacetan, nggak ada polusi. Tapi kan orang itu hanya ingin melihat apa usaha secara konkret dan serius yang ingin dilakukan oleh gubernur. Pernah misalnya sungai-sungai di sekitar itu sudah dibetulin, dirapihkan. Anies bikin resapan, sumur resapan dan seterusnya. Kan orang Jakarta itu hanya ingin lihat apa yang secara maksimal dilakukan oleh gubernurnya. Bukan dia hanya selfish dan asik dengan dirinya. Setelah jadi gubernur, memoles untuk menjadi pemimpin the next misalnya. Presiden, kan nggak mau juga orang Jakarta. Itu yang saya kira memang apa-apa yang disampaikan itu harus mulai terukur dan mulai diuji. Makanya warga Jakarta kalau ada calon ngomong canggih-canggih, apa kontrak politiknya? Tanya ke mereka. Bisa tidak kalau janji politiknya ini tidak dipenuhi, Bapak bisa mundur nanti. Kalau itu dilakukan menurut saya keren, Bos. Ketika ada janji misalnya apapun gratis, bikin rumah di atas stasiun, bikin rumah di atas pasar, tanya kapan itu selesai. Kalau selesainya 10 tahun yang lagi nggak perlu janji, Pak. Bisa tidak misalnya selokan-selokan yang katanya ini persoalan sederhana nggak perlu ribet selesai? Karena selokan di Jakarta banyak, Bos, ribuan. Berapa persen yang akan diselesaikan soal selokan itu? Ini yang saya kira harus diukur. Itulah yang saya sebut tadi. Visi misi dan janji politik itu lain hal. Dapat nggak dari jawaban mereka berdua? Belum dapat saya. Belum dapat ya. Karena memang sepertinya Karena belum macet. saya juga bukan pemilih Jakarta. Bukan secara teknis harus mulai diukur. Ketika RK bilang ingin memberikan dana 200 sampai 300 juta, itu katanya bisa diukur. Soal keuangannya itu asik, Bos.
Artinya kan kalau kita sesuaikan dengan APBN Jakarta yang besar, rasa-rasanya oke. Cuman kan orang bertanya, bagaimana cara mengimplementasi dan menagih tanggung jawab itu? Jadi semua janji-janji manis yang diberikan oleh calon itu, di antara 3 itu, menurut saya paling terukur. Ini yang kemudian menjadi penting, karena kita selalu menganggap Jakarta itu adalah pemilih rasional. Bagaimana cara mengukur visi misi, bagaimana cara meminta pertanggungjawabannya, supaya ini bukan hanya sebatas janji surga, setelah terpilih tidak berbuat apa-apa. Kan itu yang paling penting. Aldi dan Farouk, ini kesempatan Anda untuk lebih meyakinkan publik begitu ya melalui paslon Anda itu. Artinya begini, kalau emang benar-benar serius ketemu sama tokoh masyarakat Betawi dan lain sebagainya, bertemu dengan memberikan janji, visi misi dan lain sebagainya. Tapi faktanya ketika memimpin, mereka tetap aja jadi korban. Mereka tetap aja nggak juga membaik kehidupan mereka begitu ya di beberapa wilayah. Apa keyakinan yang bisa Anda sampaikan? Aldi dulu deh. Yang pertama kita harus melihat sosoknya, rekam jejaknya, dan programnya. Saya sekali lagi sepakat dengan Pak Adi ini bahwa rasionalitasnya. Nah, saya bisa sampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah orang yang apa adanya, tidak pernah mendenialkan masa lalunya. Dan apa adanya, Mas Pram adalah orang Jawa yang hidup sudah lama di Jakarta, berKTP Jakarta, mencari nafkah di Jakarta, besar di Jakarta, berjuang di Jakarta, tetap dipanggil Mas Pram. Bang Dul memang orang Betawi, dari dulu dipanggilnya Bang Rano Karno, Bang Dul. Itu udah mencirikan bahwa mereka berdua adalah sosok apa adanya, memang ya apa adanya untuk masyarakat. Terus yang kedua, programnya sangat rasional dan bisa diukur. Buktinya apa? Untuk keberpihakan kepada seluruh masyarakat Jakarta, seluruh elemen, orang Betawi maupun bukan Betawi, dan bahkan seluruh masyarakat yang mencari nafkah atau kehidupan yang layak di Jakarta. Ada 3 program yang sangat diunggulkan. Pertama, Wi-Fi gratis. Ini impact-nya besar untuk mempermudah produktivitas pendidikan, ya kan? Dan ini sangat terukur, sangat memungkinkan. Wi-Fi gratis sampai ke tingkat RT RW, yang dimana ini berkesinambungan juga dengan CCTV ke tingkat RT RW, yang dimana untuk menjaga keamanan. Banyak kaum pekerja perempuan yang selama ini terkena tindak pelecehan seksual, ya kan? Begal. Nah, ini bisa dicegah dengan CCTV 24 jam yang terkoneksi dengan Wi-Fi. Jadi ini program-programnya kenapa rasional? Karena terintegrasi semuanya. Sampai yang ketiga adalah WFA dan WFE, work from home, work from everywhere. Yang dimana ini bisa mengurangi kemacetan, menurunkan stres di Jakarta, mental health lah bahasanya, kan kita melakukan pencegahannya juga salah satunya dengan work from home, work from everywhere lah. Terus habis itu yang paling penting bahwa ini adalah kunci dari meningkatkan produktivitas, yang dimana milenial, Gen Z, masyarakat Betawi, non-Betawi, siapapun itu bisa bekerja dari manapun dengan suasana baru, ya kan? Yang dimana berarti ini sangat rasional. 3 program unggulan ini sangat rasional dan sangat bisa dieksekusi, dan impact-nya sangat besar. Karena apa? Karena di Jakarta ini banyak hal-hal yang dapat menjadi bottleneck sehingga produktivitas di Jakarta ini menurun. Itu sebenarnya concern utamanya. Oke. Mas Farouk gimana Mas Farouk? Tapi tadi Mas Adi menyatakan siap nggak kalau misalnya programnya nggak jalan nih, 2 tahun mundur gitu? Oh siap. Saya tahu banget karakternya Mas Pram. Beliau akan malu ketika beliau tidak bekerja keras, bahkan dicap tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Oke, Mas Farouk. Kalau tadi apa adanya, kalau kami ada apanya. Kenapa? Karena maju calon gubernur dan calon wakil gubernur harus ada apanya. Bukan apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya, apa yang ditawarin. Nah, yang kami tawarkan ya paling konkret, paling tidak, dan sudah dikerjakan. Yang tadi ya 200 juta per RW itu menurut kami itu konkret banget setiap tahun. Karena apa? Kita butuh kebijakan bukan hanya top down, tapi juga dari bawah. Mereka mengetahui aspirasi, mereka mengetahui apa yang dibutuhkan. Dan penanganannya mereka tahu. Iya, mereka tahu. Dan bagaimana kemudian pengelolaan anggarannya bisa transparan. Nah, inilah kita butuh ada sistem mekanisme transparansi di mana di balai RW paling tidak uang 200 juta itu harus jelas penggunaannya untuk apa aja, sehingga setiap warga itu bisa mengetahui ini uang buat apa aja. 2.000 lebih loh. 2.700. Betul. Ya, RW. Dikaliin 500 juta setiap tahun. Paling mampu itu Ridho lah untuk menjadikan pengawasannya secara ketat, secara komprehensif. Karena yang mengawasi adalah masyarakat sendiri, dari masyarakat kepada masyarakat sendiri. Karena itu diberikan transparansi kepada seluruh masyarakat RW yang ada di sana, semua bisa mengakses itu dan semua bisa melihat itu. Itu satu, terkait dengan program 200 juta per RW. Kemudian ada yang namanya kredit mesra. Kredit mesra ini adalah kredit yang diberikan kepada UMKM, utamanya ibu-ibu ya. Dan ini spesifik diberikan dengan
berkelompok, jadi minimal 5 orang lah gitu. Dalam satu kelompok itu kan diberikan kredit sampai dengan 5 juta rupiah, yang itu saling tolong-menolong. Artinya ketika ada yang gagal kredit gitu ya, itu semua harus bersama-sama bertanggung jawab. Dan ini sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat pada waktu itu bekerja sama dengan Bank Jabar Bandung ya. Dan yang ketiga, ini yang masih kita akan kerjakan, yaitu tadi terkait dengan hunian-hunian yang yang vertikal ke atas. Kenapa ini penting? Karena tadi ya, menurut kami bukan hanya bisa WFH, tapi ini konsepnya adalah bekerja di sana, tinggal di sana, work, play, live di situ semuanya. Karena pada realisasinya nggak semua pekerja itu bisa melakukan work from home ya, atau work from anywhere. Realita kehidupannya ternyata seperti itu. Nah, terakhir kita tutup, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih. Baik, terima kasih banyak Mas Farouk, Mas Aldi, Mas Adi sudah bergabung pada pagi hari ini dan memberikan pantun yang luar biasa sekali. Sehat selalu, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ateng bawa kayu, thank you.